Di sini kami dari kelompok 7, kami akan menjelaskan materi tentang konferensi meja bundar dari materi sejarah. Perkenalkan, nama saya Freyo Octaviansa dari absen 13. Saya Cewardan Prasetya dari absen 9. Saya Masuli Maulana absen 3. Saya Brilian Makrabtra absen 7. Saya Sri Desi Rahman absen 6. Di sini kami akan menjelaskan materi. Meja bundar adalah sebuah konferensi yang diadakan pada tahun 1949 sampai 1950 di Den Haag, Belanda, dan kemudian di Jakarta, Indonesia. Konferensi ini dihadiri oleh delegasi dari Belanda dan Indonesia dengan tujuan untuk membahas dan menyelesaikan beberapa masalah yang terkait dengan kemerdekaan Indonesia. Latar belakang meja bundar adalah perjanjian Megamendung pada tahun 1947 yang tidak dapat dilaksanakan dengan baik oleh kedua pihak. Perjanjian ini kemudian digantikanlah perjanjian Ville pada tahun 1948 yang juga tidak berhasil menyelesaikan masalah. Setelah beberapa peraturan perundingan meja bundar akhirnya mencapai kesepakatan pada 27 Desember 1949 yang dikenal sebagai konferensi meja bundar KMP. Hasil kesepakatan ini adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia. Indonesia menjadi negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian. Belanda dan Indonesia sepakat untuk membentuk hubungan ekonomi yang baik. Meja bundar merupakan langkah penting dalam proses kemerdekaan Indonesia karena menandai berakhirnya penjajahan Belanda dan dimulainya era kemerdekaan Indonesia. Setelah ini kami akan menjelaskan tentang soal-soal dari konferensi materi meja bundar yang akan dibawakan oleh Azri dan Brian. Sebenarnya konferensi meja bundar itu bagaimana dan kapan kejadiannya? Konferensi meja bundar itu berlangsung di Den Haag, Belanda dan dilaksanakan pada tahun 1949, tepatnya dari bulan Agustus sampai November. Selain soal pengakuan kedaulatan isu, apa saja yang ikut dibahas? Selain kedaulatan, dibahas juga soal masalah ekonomi hutang Hindia Belanda dan hubungan Indonesia. Kenapa akhirnya Indonesia dan Belanda perlu duduk bareng lewat konferensi meja bundar? Karena setelah kemerdekaan, konflik antara Indonesia dan Belanda belum selesai perjanjian sebelumnya seperti Linggarjati dan Renville juga belum selesai hasil yang tuntas. Kalau dari sisi ekonomi, kesepakatan apa yang tercapai antara Indonesia dan Belanda? Indonesia dan Belanda sepakat tetap menjalani kerjasama ekonomi meskipun dalam praktiknya kesempatan ini cukup memberatkan Indonesia. Dari pembahasan yang ada, apa hasil yang penting dari konferensi meja bundar? Hasil paling pentingnya adalah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia secara resmi. Siapa saja pihak yang terlibat dalam konferensi meja bundar ini? Konferensi ini dihadiri oleh delegasi Indonesia, delegasi Belanda, perwakilan DFO, serta PBB sebagai pemenang. Kapan Belanda secara resmi mengakui kedaulatan Indonesia? Belanda mengakui kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember 1949. Menurut kamu, kenapa konferensi meja bundar punya peran penting dalam sejarah Indonesia? Karena lewat KMP, Indonesia mendapat pengakuan secara internasional dan resmi lepas dari penjajahan Belanda. Setelah konferensi meja bundar selesai, bentuk negara Indonesia seperti apa? Setelah KMP Indonesia terbentuk negara federal yang dikenal dengan nama Republik Indonesia Serikat atau RIS. Sebelum kesepakatan dicapai, apa yang terjadi dengan pasukan Belanda di Indonesia? Setelah konferensi meja bundar, Belanda sepakat menarik pasukannya dari wilayah Indonesia secara bertahap. Sekian materi konferensi meja bundar dari kelompok kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.